sana ia berkembang menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami. Ia memperhatikan kesengsaraan, kesusahan. Engkau harus meletakkan bahan persembahan itu di hadapan Tuhan Allah. Engkau harus duduk di hadapan Tuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan di dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu jika engkau menyembah aku, seluruh itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman,
jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, ibu bapak, umat Santo Stefanus Perendaman, selamat pagi. Pada hari ini kita merenungkan kisah pencobaan Yesus di padang gurun dari Injil Lukas. Iblis mencoba untuk menggoda Yesus, namun Yesus dapat mematahkan setiap trik-trik yang dilakukan oleh iblis, karena Yesus tidak sendirian. Di dalam Injil pertama tadi dikatakan ia dituntun oleh Roh Kudus dan ia tidak menentukan padang gurunnya sendiri, karena kehidupan padang gurun itu adalah kehidupan yang nyata. Jadi Yesus hadapi saja. Dalam istilah geografi atau menurut peta, padang gurun itu padang pasir di mana curah hujannya sangat sedikit tetapi penguapan panas sangat tinggi. Dan padang gurun itu dianggap sebagai tempat yang sedikit saja memberikan kesempatan hidup. Banyak orang yang berpendapat bahwa padang gurun itu adalah tentang kesusahan. Padang gurun itu tentang penderitaan. Padang gurun itu tentang penebusan dosa. Itu lalu kita ingat bagaimana orang Israel 40 tahun melewati padang gurun. Yesus 40 hari ada di padang gurun untuk berpuasa. Nah, dalam ayat-ayat ini kita melihat betapa pentingnya, betapa kita harus kuat di dalam iman kalau mau menyelesaikan pekerjaan kita seperti yang dilakukan oleh Yesus di padang gurun. Ia menghadapi godaan yang begitu berat. Yesus anak Allah menghadapi 3 ujian iblis, dan dari masing-masing godaan itu kita bisa mengambil pembelajaran. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, pencobaan pertama Yesus dihadapkan pada persoalan sesudah dia lapar, iblis datang meminta supaya dia menjadikan batu ini roti. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Nah, dalam keadaan yang lemah itu, Yesus mengingatkan bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap sabda Allah. Dengan kata lain, Yesus mengingatkan kita bahwa hidup itu tidak hanya tergantung pada kebutuhan perut kita saja, jasmani saja, tetapi juga kebutuhan rohani. Ini godaan budaya instan. Ingin sukses tetapi dengan kerja santai. Mau cepat terkenal tetapi tidak kerja keras. Mau cepat memperoleh hasil tetapi kerja biasa-biasa saja. Kerja yang tidak berat tetapi menghasilkan uang. Contohnya, mengambil hak orang lain. Kita dengar berita tentang korupsi akhir-akhir ini begitu luar biasa.
Mungkin lalu masuk akal, kenapa jalan kita tidak di pedalaman tidak juga pandai-pandai selesai. Nah, cobaan yang kedua, tawaran tentang kerajaan dunia. Selanjutnya iblis membawa Yesus ke tempat-tempat yang tinggi, menunjukkan semua kerajaan dunia yang ada pada waktu itu, dan menawarkan untuk memberikan kepada Yesus. Semua kerajaan dunia ini akan kuberikan kepadamu asal engkau mau menyembah aku. Tetapi lalu Yesus menjawab, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia saja engkau harus berbakti. Pesan ini mengingatkan kita, ibu bapak, untuk selalu memilih Tuhan di atas segala-galanya. Sabda ini mengingatkan kita agar kita tidak mengalihkan perhatian kita dari tujuan utama kita, berbakti kepada Tuhan. Jangan hanya mengutamakan kuasa, harta, kekuasaan, kekayaan. Sering kita lebih mengandalkan orang pinter. Bapak Ibu, lihat seakan-akan tempat-tempat keramat itu menyelesaikan segala persoalan. Oleh karena itu, kita diminta untuk mengandalkan kekuatan Tuhan. Cobaan yang ketiga, iblis membawa Yesus ke Yerusalem lalu menempatkan di atas bubungan. Lalu iblis mengatakan, jika engkau melompat dari tempat ini, Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau. Namun Yesus menanggapi, jangan sekali-kali engkau cobai Tuhan Allahmu. Ini adalah pengingat penting bagi kita untuk tidak mencobai Tuhan Allah kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, Yesus menunjukkan model bagaimana kita harus menghadapi cobaan. Dengan mengandalkan firman Tuhan, kita bisa mengatasi godaan yang datang. Dan jangan lupa bahwa pencobaan itu adalah bagian dari perjalanan iman kita. Percayalah, kita tidak sendirian. Seperti Yesus didampingi oleh Roh Kudus, kita juga didampingi Tuhan ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan. Kalau kita mempercayakan kepada Tuhan. Beriman itu Bapak Ibu, saudara-saudari, bukan untuk mencari enaknya, mencari gampangnya. Beriman itu memerlukan kerja keras. Beriman itu berusaha untuk mencari kehendak Allah dengan sungguh-sungguh. Yang jelas, mencintai Tuhan itu jangan dengan coba-coba, tetapi dengan kesungguhan hati dan mengandalkan kekuatannya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.